Halo, assalamualaikum guys. Terima kasih udah klik video ini. Oke, di video kali ini sesuai dengan judulnya juga ya. Kali ini aku akan membahas tentang seorang bayi berusia 11 bulan yang disuntikan virus HIV oleh ayahnya sendiri. Aku pas dengar judulnya udah kayak, ada ya orang tua kayak gini. Bener-bener kelakuannya kayak dajjal ya, bener-bener. Nama bayi yang dimaksud dalam judul tersebut adalah Jackson guys. Jadi Jackson ini lahir dari pasangan suami istri bernama Jennifer dan juga Stewart. Kita flashback dulu, ibunya Jackson ini mengandung Jackson pada tahun 1991 dan kemudian melahirkan pada tahun 1992. FYI, ibu dan ayahnya Jackson ini bekerja sebagai petugas medis di bagian lab gitulah guys, sebagai bertugas untuk mengambil darah dan lain sebagainya. Namun di angkatan militer. Nah, pada tahun 1992 setelah ibunya melahirkan Jackson, ibunya itu memilih untuk resign dan memutuskan untuk merawat Jackson. Sedangkan ayahnya setelah Jackson lahir di tahun 1992 itu, beberapa bulan kemudian ditugaskan untuk operasi militer di Arab Saudi. Kemudian beberapa bulan kemudian dia balik lagi ke rumahnya dan bertemu dengan istri dan juga anaknya. Namun dia itu udah menunjukkan sikap yang berbeda setelah dia pulang dari operasi militer ini. Dia jadi nggak mengakui kalau Jackson itu anaknya, jadi sering memberikan KDRT kepada istrinya, baik KDRT secara fisik maupun secara verbal. Terus dia juga sampai minta ke istrinya itu untuk melakukan tes DNA terhadap anaknya Jackson. Entah kena angin apa gitu dia selama operasi militer, tiba-tiba dia meragukan kalau Jackson itu anaknya sendiri. Karena seringnya mendapatkan perlakuan kasar, sering KDRT, dan juga mungkin sering dimaki-maki, akhirnya ibunya Jackson ini memilih untuk berpisah. Dan mereka pun bertengkar soal tunjangan anak. Jadi si Stewart ini tuh menolak untuk memberikan tunjangan anak kepada Jackson atau tidak mau menafkahi si Jackson. Ketika mereka bertengkar, ayahnya Jackson juga sudah mulai mengancam dengan ancaman yang menyeramkan loh, kayak anak kamu itu nggak akan hidup lebih dari 5 tahun. Jadi kalau misalnya kamu ninggalin aku, kita itu udah nggak ada hubungan apa-apa gitu, kayak gitu kata ayahnya Jackson. Jadi emang dari awal tuh dia kayak udah mencurigakan gitu, kayak ada hal yang akan dia lakukan gitu loh. Nah tadi kan aku udah bilang ya di awal kalau ayah sama ibunya Jackson ini merupakan petugas medis di laboratorium. Nah sedangkan si Stewart, ayahnya Jackson ini kan sekarang masih bekerja di laboratorium untuk pengambilan sampel darah dan lain-lainnya. Ketika bekerja, ia bahkan sering bercanda dengan teman-temannya kalau misalnya dia mengatakan bahwa jika aku menyuntikkan salah satu virus ini, maka orang tersebut tidak akan tahu apa yang terjadi dan menimpa dirinya. Kayak udah emang agak-agak psikopat dari awal deh si bapaknya Jackson ini. Terus udah kan, orang tuanya Jackson itu kan udah lost contact setelah mereka berpisah itu. Pas waktu si Jackson ini usianya 11 bulan, Jackson ini menderita asma dan juga pneumonia. Ibunya menelpon ayahnya, dan ketika ibunya nelpon nih, teman-temannya bilang kalau katanya si Stewart ini tuh nggak punya anak gitu loh. Bercandaan-bercandaannya bapak-bapak pada waktu ibunya menelpon. Nah tapi anehnya si bapaknya ini tuh datang ke rumah sakit. Stewart itu bukan orang yang perhatian, jadi malah kayak aneh loh ketika dia dikabarin terus langsung datang ke rumah sakit. Nah pas tiba di rumah sakit, Stewart itu meminta kepada istrinya untuk minum-minum dulu lah gitu di kantin. Katanya kasihan karena mungkin kamu capek udah jagain Jackson, biar aku aja dulu yang jagain, jadi nanti aku bisa berdua sama si Jackson. Dia bilangnya kayak gitu. Akhirnya istrinya pun pergi tuh ke kantin. Nah ternyata ketika dia berduaan, dia pun melancarkan aksi jahatnya. Tahu kan apa yang dia lakukan? Jadi dia itu udah menyiapkan botol berisi darah yang sudah terinfeksi oleh virus HIV. Kemudian dia menyuntikannya ke anak bayinya yang masih berusia 11 bulan yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, pas waktu istrinya nih balik lagi nih ke ruangan, si Jackson ini udah nangis dan kejang-kejang di pelukan ayahnya itu. Namun bukan karena HIV-nya ya pada saat itu, jadi karena reaksi darah yang berbeda dengan darahnya Jackson. Bayangin aja anak sekecil itu dimasukkan darahnya, kita nggak tahu ya dia masukin darahnya itu seberapa banyak, otomatis organ-organ tubuhnya pasti bereaksi ya. Orang yang mau donor darah aja di rumah sakit nih yang prosedurnya jelas, itu juga harus diperiksa dulu resusnya, golongan darahnya apa sudah sesuai atau belum. Ini anak bayi dia langsung suntikan aja, entah itu darahnya golongannya apa, dan parahnya lagi udah terinfeksi virus HIV.
si bapaknya Jackson ini pada saat itu dia berpikir kalau anaknya itu akan meninggal, dan jadi dia nggak perlu repot-repot lagi untuk membayar tunjangan anak. Di sini kayak udah geram banget sih. Nih kalau misalnya ayah Jackson itu nggak mampu untuk membiayai Jackson, seenggaknya nggak perlu memberikan penderitaan seumur hidup untuk Jackson gitu loh. Kayak kamu ini manusia atau apa sih, kayak setan aja kayaknya minder gitu loh kalau ketemu si ayahnya Jackson ini. Singkat cerita, Jackson ini udah dibawa pulang, namun kondisinya itu dari minggu ke minggu dia semakin memburuk. Dia bahkan sempat mengalami kayak bengkak jantung, mengalami sesak nafas, pokoknya mengalami kejadian-kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu berkali-kali. Nah pada saat itu virusnya ini belum diketahui ya, jadi ibunya itu sempat putus asa kayak, ini anakku kenapa gitu, kok tiap hari dia itu sakit-sakitan terus. Dan udah dibawa ke berbagai dokter pun ini belum ada hasil yang membuat kondisinya Jackson ini menjadi membaik gitu. Sampai pada akhirnya tahun 1996 alias 4 tahun dari kejadian ayahnya ini menyuntikkan virus HIV, salah satu dokternya Jackson ini mengatakan kalau kayaknya kita harus cek HIV nih ke anak ibu gitu. Akhirnya kan si Jackson ini dicek HIV, dan ternyata beneran aja guys, Jackson ini udah didiagnosis AIDS stadium lanjut dan juga 3 infeksi akut lainnya. Sampai dokter itu udah bilang kayaknya ini udah nggak ada harapan hidup panjang lagi nih untuk Jackson gitu. Sampai kayak ibunya di situ tuh udah bener-bener putus asa, dan dia itu berharap ya udahlah menjalani saja Jackson ini hidup sampai kapan, sampai dia itu udah kayak siap nih kalau misalnya Jackson tiba-tiba pergi. Katanya ibunya ini udah sampai menyiapkan baju pemakaman untuk Jackson. Sedih banget jadi ibunya pasti. Setelah Jackson dinyatakan AIDS, akhirnya dilakukan penyelidikan, dan jaksa ini berspekulasi kalau ini orang yang paling mungkin menularkan virus HIV ini adalah ayahnya. Karena apa? Ya tadi ayahnya itu kerja di laboratorium dalam pengambilan sampel darah dan lain-lain. Jadi orang yang memungkinkan yang paling sering kontak dengan darah-darah yang terinfeksi itu adalah ayahnya Jackson. Akhirnya ayahnya Jackson dipanggil dan dia pun mengakui perbuatannya. Sehingga dia itu diputuskan hukuman penjara seumur hidup guys. Karena menurut jaksa hal ini tuh lebih berat hukumannya daripada perencanaan pembunuhan. Jackson pun mengkonsumsi obat-obatan yang begitu banyak di usianya yang masih 4 tahun, sampai dia juga menderita gangguan pendengaran karena efek samping dari berbagai macam obat-obatan yang dia konsumsi. Namun namanya anak kecil ya, dia tetap hidup dengan bahagia, dengan pokoknya dengan senang deh gitu, karena dia belum tahu stigma dari masyarakat kalau dia ini menderita virus HIV. Jadi ketika dia usianya 7 tahun, kesehatannya itu mulai membaik. Akhirnya ibunya memutuskan Jackson ini untuk sekolah. Nah di sekolah itu mungkin kabar ini udah tersebar, atau mungkin gurunya memperingatkan kepada orang tua muridnya atau gimana, pokoknya jadi mereka itu takut. Yang takut ini justru orang tuanya ya, karena mungkin masih zaman dulu, jadi kayak masih awam banget sih penyebaran HIV, penularan itu cara-caranya seperti apa. Jadi kayak Jackson ini dijauhi karena awas jangan deket-deket dia, nanti kamu bisa ketularan nih kalau misalnya pipis atau pakai toilet bekasnya Jackson. Jadi kayak segitunya gitu loh. Namun Jackson yang waktu itu masih kecil ya, dia tidak menyadari stigma itu. Jadi dia tetap senang-senang aja gitu. Nggak disangka bayi yang tadinya itu diperkirakan hanya hidup 5 bulan, ternyata dia itu bisa bertahan hingga dia dewasa. Pada saat umur 23 tahun, mereka pun disatukan kembali di persidangan. Jadi ada ayah, ibu, dan juga Jackson sendiri di persidangan untuk membacakan penderitaan-penderitaan apa yang dialami oleh Jackson selama masa hidupnya akibat kejahatan yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Pokoknya di situ Jackson juga meminta keadilan yang seadil-adilnya terhadap dirinya dan juga ayahnya, karena Jackson ini menjadi hidup menderita selama bertahun-tahun. Jackson pribadi sebenarnya sudah tidak dendam kepada ayahnya dan juga sudah memaafkan kesalahan ayahnya. Namun dia berkata kalau misalnya ayahnya itu harus tetap menerima konsekuensi yang telah dia lakukan. Nah sekarang Jackson ini menjadi pria yang tangguh, pria yang kuat, dan kesehatannya juga sudah semakin membaik. Jumlah sel T-nya meningkat, jadi Jackson ini sudah beresiko kecil untuk menularkan virus itu kepada seseorang. Sekarang dia ini jadi motivator untuk orang-orang yang terkena AIDS. Pokoknya dia udah menjadi orang yang hebat lah ya.
Bahkan ia pun memimpikan kalau suatu saat dirinya juga bisa menjadi ayah dan menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Terlepas dari kejahatan yang pernah dia terima dari ayahnya sendiri, tapi dia ingin menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Terharu banget baca kisahnya Jackson. Semoga Jackson mendapatkan seseorang yang bisa mendampingi dia, bisa memiliki anak, dan hidup bahagia. Semangat Jackson. Jujur kasihan banget sih, Jackson ini menderita virus HIV bukan karena kesalahannya. Biasanya orang ini mengidap penyakit HIV kan karena perbuatan yang dilakukan, seperti misalnya seks bebas, tato, narkoboy, dan lain sebagainya. Namun dia itu dijahati oleh ayahnya sendiri bahkan waktu usia dia masih bayi. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Jackson. Nah, itu tadi cerita dari Jackson, seorang bayi yang disuntikan HIV oleh ayahnya. Gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah, kalau misalnya kalian punya ide lagi nih cerita yang bagus untuk dibahas, coba boleh komen di bawah ya. Oke, segitu dulu ya guys video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dan masih banyak kata-kata yang belibet gitu ya. Mohon dimaklumi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.